Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurhayati, NIM 22137012, akan menjelaskan laporan praktikum survei pemetaan acara ke-6 mengukur luas sederhana dari kelompok 3 sesi 202211370075 Laboratorium Survei dan Pemetaan Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada praktikum kali ini kami melakukan praktikum pada hari atau tanggal Jumat 28 Oktober 2022. Lokasi di halaman depan rektorat. Cuaca gerimis mendung. Anggota kelompok 1 Fauzia Nurhayati, 2 Aldi Saputra Daniel, 3 Habib Kurniawan, 4 Muhammad Alif Guci Atoma, dan 5 Rian Fatur Rahman. Dari praktikum yang telah dilakukan, data praktikumnya yang pertama, titik P1 ke P7 dengan jarak 20 meter dengan sudut 120 derajat, P1 ke A dengan jarak 4 meter, selanjutnya P1 ke P2 dengan jarak 5,65 meter, P2 ke A dengan jarak 4 meter, A ke B dengan jarak 4 meter, P2 ke P3 dengan jarak 4,1 meter, P3 ke B dengan jarak 5 meter, B ke C dengan jarak 4 meter, P3 ke P4 dengan jarak 4,12 meter, P4 ke C dengan jarak 4 meter, C ke D dengan jarak 4 meter, P4 ke P5 dengan jarak 4,28 meter, P5 ke D dengan jarak 5,5 meter, D ke P7 dengan jarak 4 meter, P5 ke P6 dengan jarak 4 meter, P6 ke P7 dengan jarak 5,5 meter, P7 ke P8 dengan jarak 7,07 meter, P8 ke G dengan jarak 5 meter, P7 ke G dengan jarak 5 meter, P8 ke P9 dengan jarak 5,22 meter, P9 ke F dengan jarak 4 meter, G ke F dengan jarak 5 meter, P9 ke P10 dengan jarak 5,22 meter, P10 ke E dengan jarak 5 meter, E ke F dengan jarak 5 meter, P10 ke P1 dengan jarak 7,07 meter, E ke P1 dengan jarak 5 meter. Selanjutnya, analisis dan pengolahan data. 1. Perhitungan Pitagoras. Dikarenakan hanya ada 3 segitiga siku-siku, maka akan kita cari terlebih dahulu sisi kemiringannya. Yang pertama, gambar 1. Dengan menggunakan rumus Pitagoras, P1 ke P2 sama dengan akar P1 ke A kuadrat ditambah A ke P2 kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 16 sama dengan akar 32 sama dengan 5,65 meter persegi. Jadi sisi kemiringan gambar segitiga di gambar 1 adalah 5,65 meter persegi. Selanjutnya gambar ke-6, P7 ke P8 sama dengan akar dari P7 ke G kuadrat ditambah P8 ke G kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar 25 tambah 25 sama dengan akar 50 sama dengan 7,07 meter persegi. Jadi sisi kemiringan segitiga pada gambar ke-6 adalah 7,07 meter persegi. Selanjutnya gambar ke-9, P10 ke P1 sama dengan akar P10 ke E dikuadratkan ditambah E ke P1 dikuadratkan sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 25 sama dengan akar 50 sama dengan 7,07 meter persegi. Jadi sisi kemiringan segitiga pada gambar 9 adalah 7,07 meter persegi. 2. Perhitungan luas bangunan datar. Pada job sheet ke-6 ini kami membuat bangunan datar yang berbentuk seperti segitiga siku-siku dan trapesium serta persegi panjang. Rumus segitiga untuk mencari luas segitiga siku-siku yaitu setengah alas kali tinggi. Yang kedua, untuk mencari luas trapesium siku-siku sama dengan setengah sisi yang sejajar dikali tinggi. Dan untuk mencari luas persegi, panjang kali tinggi.
Jadi kita dapat menghitung luas bangunan datar pada gambar pertama, yaitu segitiga siku-siku dengan keterangan A sama dengan P1 ke A, T sama dengan P2 ke A. Luas segitiganya adalah alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan 4 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 8 meter persegi. Gambar kedua, trapesium siku-siku, keterangan A sama dengan P2 ke A, B sama dengan P3 ke B, T sama dengan A ke B. Cara mencari luas trapesium sama dengan setengah A ditambah B dikali T sama dengan setengah dikali 4 ditambah 5 dikali 4 sama dengan 18 meter persegi. Gambar ketiga, trapesium siku-siku, keterangan A sama dengan P3 ke B, B sama dengan P4 ke C, T sama dengan B ke C. Untuk mencari luas trapesium siku-siku, rumusnya L sama dengan setengah A ditambah B dikali T sama dengan setengah 5 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 18 meter persegi. Yang gambar keempat, trapesium siku-siku, keterangan A sama dengan P4 ke C, B sama dengan P5 ke D, T sama dengan C ke D. Mencari luasnya setengah A ditambah B dikali T sama dengan setengah 4 ditambah 5,5 dikali 4 sama dengan 19 meter persegi. Gambar kelima, persegi panjang, keterangan P sama dengan D ke P7 atau P5 ke P6, L sama dengan P5 ke D atau P6 ke P7. Mencari luasnya sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 4 dikali 5,5 sama dengan 22 meter persegi. Gambar keenam, segitiga siku-siku, keterangan A sama dengan P7 ke G, T sama dengan P8 ke G. Luasnya alas A dikali T dibagi 2 sama dengan 5 dikali 5 dibagi 2 sama dengan 12,5 meter persegi. Gambar ke 7, trapesium siku-siku, keterangan A sama dengan P8 ke G, B sama dengan P9 ke F, T sama dengan G ke H. Luasnya setengah A ditambah B dikali T sama dengan setengah 5 ditambah 4 dikali 5 sama dengan 22,5 meter persegi. Gambar ke-8, trapesium siku-siku, keterangan A sama dengan P9 ke F, B sama dengan P10 ke E, T sama dengan F ke E. Luasnya setengah A ditambah B dikali T sama dengan setengah 4 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 22,5 meter persegi. Gambar 9, segitiga siku-siku, keterangan A sama dengan P1 ke E, T sama dengan P10 ke E. Luas segitiga tersebut sama dengan setengah A dikali T sama dengan setengah 5 kali 5 sama dengan 12,5 persegi. Jadi, luas total bangunan datar tersebut adalah L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 ditambah L5 ditambah L6 ditambah L7 ditambah L8 ditambah L9 sama dengan 8 meter persegi ditambah 18 meter persegi ditambah 18 meter persegi ditambah 19 meter persegi ditambah 22 meter persegi ditambah 12,5 meter persegi ditambah 22,5 meter persegi ditambah 22,5 meter persegi ditambah 12,5 meter persegi sama dengan 155 meter persegi. Perhitungan skala. Pada praktikum ini saya mengambil skala 1:120. Jadi titik atau yalon dari ke semua titik dikonversi dulu dari meter ke sentimeter. Jadi titik P1 ke P7 sama dengan 2000 dibagi 120 sama dengan 16,7 cm. Dan selanjutnya seperti itu dikonversi dulu dan dibagi dengan 120 cm. Jadi hasil pembahasan yang dapat saya kemukakan yaitu titik P1 ke P7 dengan jarak 20 meter dan jarak pada peta 16,7 cm dengan sudut azimut 120 derajat.
titik P1 ke A dengan jarak 4 meter dengan jarak pada peta 3,3 cm. P1 ke P2 dengan jarak 5,65 meter dan jarak pada peta 4,7 cm. P2 ke A dengan jarak 4 meter dan jarak pada peta 3,3 cm. A ke B dengan jarak 4 meter dengan jarak pada peta 3,3 cm. P2 ke P3 dengan jarak 4,1 meter dan jarak pada peta 3,4 cm. P3 ke B dengan jarak 5 meter dan jarak pada peta 4,2 cm. B ke C dengan jarak 4 meter dan jarak pada peta 3,3 cm. P3 ke P4 dengan jarak 4,12 meter dan jarak pada peta 3,4 cm. P4 ke C dengan jarak 4 meter dan jarak pada peta 3,3 cm. C ke D dengan jarak 4 meter dan jarak pada peta 3,3 cm. P4 ke P5 dengan jarak 4,28 meter dan jarak pada peta 3,6 cm. P5 ke D dengan jarak 5,5 meter dan jarak pada peta 4,6 cm. D ke P7 dengan jarak 4 meter dan jarak pada peta 3,3 cm. P5 ke P6 dengan jarak 4 meter dan jarak pada peta 3,3 cm. P6 ke P7 dengan jarak 5,5 meter dan jarak pada peta 4,6 cm. P7 ke P8 7,07 meter dan jarak pada peta 5,9 cm. P8 ke G dengan jarak 5 meter dan jarak pada peta 4,2 cm. P7 ke G dengan jarak 5 meter dan jarak pada peta 4,2 cm. P8 ke P9 dengan jarak 5,22 meter dan jarak pada peta 4,4 cm. P9 ke F dengan jarak 4 meter dan jarak pada peta 3,3 cm. G ke F dengan jarak 5 meter dan jarak pada peta 4,2 cm. P9 ke P10 dengan jarak 5,22 meter dan jarak pada peta 4,4 cm. P10 ke E dengan jarak 5 meter dan jarak pada peta 4,2 cm. E ke F dengan jarak 5 meter dan jarak pada peta 4,2 cm. P10 ke P1 dengan jarak 7,07 meter dan jarak pada peta 5,9 cm. E ke P1 dengan jarak 5 meter dan jarak pada peta 4,2 cm. Sekian hasil pembahasan praktikum acara 6 ini. Apabila ada kesalahan kata saya dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.